Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Coba sekarang silakan dulu mejanya. Barang-barang yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran IPS silakan disimpan ke dalam laci ataupun ke dalam meja ataupun ke dalam tas kalian masing-masing ya. Baik, sembari merapikan, coba sekarang ditengok kanan kirinya ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini. Siapa? Mas Jaki. Mas Jaki sakit. Berarti yang berangkat cuma satu ya? Untuk Mas Jaki kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berangkat seperti biasanya. Anak-anak yang lain yang sekarang berangkat masih semangat belajar? Ya. Oke, untuk meningkatkan semangat kalian, Berani sekarang punya jargon. Nanti ditiru ya. Kalau Berani tanya, sudah siap belajar IPS hari ini? Nanti kalian jawabnya, siap belajar, tetap semangat, luar biasa. Bisa dipahami ya, mudah ya? Oke. Anak-anak kelas 8D sudah siap belajar IPS hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Manusia siang. Sosial. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang lembaga sosial ya. Kalau kemarin kita baru belajar tentang pengertian lembaga sosial. Kalau sekarang kita sudah akan belajar tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama peserta didik mampu mengetahui pengertian lembaga sosial, yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri lembaga sosial, yang ketiga peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam lembaga sosial, yang keempat peserta didik mampu mengetahui fungsi dari lembaga sosial, yang kelima, peserta didik mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, sekarang kalian punya HP semuanya di bawah? Silakan dibuka Google Classroom-nya. Berani tadi mengirimkan PowerPoint tentang lembaga sosial, silakan dibuka terlebih dahulu. Coba perhatikan PowerPoint-nya. Di situ Bu Rani bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang lembaga sosial? Kemarin kita sudah menyinggung ya tentang pengertian lembaga sosial. Nah, ada yang tahu pengertian lembaga sosial itu apa? Keseluruhan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma itu apa? Aturan atau tata tertib ya. Kemarin kita juga sudah mengetahui ada 4 macam norma berdasarkan sanksi atau daya ikatnya. Yang pertama, masih ingat norma? Cara. Yang kedua norma kebiasaan. Yang ketiga norma tata kelakuan. Yang keempat norma adat istiadat. Nah, itu adalah macam-macam norma berdasarkan daya ikatnya atau berdasarkan sanksinya. Jadi menyajikan sebuah gambar. Gambarnya tentang apa? Ojek online. Ojek online-nya sedang apa? Mengantarkan penumpang dengan menggunakan apa? Ya, apa mengendarai sepeda motor. Mengapa sepeda motor itu bisa bergerak? Karena mesinnya, ada bensinnya, kemudian ada yang mengendarai, ada rodanya juga ya. Ya, itu adalah komponen-komponen yang dimiliki oleh sepeda motor. Kalau salah satu komponen yang hilang atau tidak berfungsi, apa yang terjadi? Tidak bisa jalan atau mogok ya. Nah, itu sama
halnya dengan lembaga sosial. Lembaga sosial tadi itu kan keseluruhan dari norma-norma ya, gabungan dari norma-norma yang ada di kehidupan kita. Kalau salah satu norma atau norma itu hilang dari kehidupan kita, kira-kira apa yang terjadi? Hancur. Apanya yang hancur? Lingkungan masyarakatnya atau kehidupan kita tidak akan berjalan secara teratur ya, akan terjadi kekacauan atau permasalahan sosial. Nah, jadi fungsi dari lembaga sosial itu apa? Ada yang tahu? Ya, sebagai pedoman hidup masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial, ada berapa ciri-ciri lembaga sosial? 5. Yang pertama tadi tujuan. Kalau fungsi lembaga sosial itu untuk sebagai pedoman hidup masyarakat, tujuannya apa? Tujuannya untuk masyarakat. Ya, untuk menciptakan kehidupan yang teratur ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua apa? Mencerminkan nilai dan norma ya, karena lembaga sosial adalah gabungan dari norma-norma sosial. Kemudian yang ketiga, memiliki aturan dan sanksi seperti yang kita pelajari kemarin. Ada norma berdasarkan daya tingkatnya atau sanksinya, baik berupa tertulis maupun secara lisan. Yang keempat, memiliki simbol atau lambang tertentu. Yang kelima, memiliki sarana atau prasarana ya, berupa fasilitas untuk mendukung peran lembaga sosial. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat menyinggung tentang macam-macam lembaga sosial. Ada berapa macam-macam lembaga sosial? 5 ya. Yang pertama yang paling dekat dengan kita apa mas? Kemudian apalagi? Lembaga pendidikan, kemudian lembaga agama, apalagi lembaga ekonomi, yang terakhir pendidikan sudah, lembaga politik. Jadi ada 5 ya. Nah, seperti yang Bu Rani sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kelompok ya, dengan mengerjakan sebuah proyek, yaitu proyeknya berupa infografis. Jadi infografis itu adalah informasi yang dituangkan dalam bentuk grafis atau visual, dalam bentuk gambar. Jadi nanti kalian berkelompok mencari materi, bisa lewat internet atau buku paket dan lain sebagainya, secara berdiskusi dituangkan ke dalam infografis. Kalian bisa membuat mind mapping atau peta konsep, poster, boleh. Nanti kertas gambarnya Bu Rani bagikan satu persatu. Untuk kelompoknya masih ingat ya? Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang kelompok 2. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, silakan berkelompok. Infografisnya kita mulai presentasi berurutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Mimana. Lembaga agama fungsi manifest mengajarkan kebenaran bagi pemeluknya, 2 memberikan pedoman hidup di dalam pembangunan, mengajarkan kerukunan antar umat dan sebagai sistem demokrasi keyakinan dalam masyarakat. Diperlihatkan dulu, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ada, berarti semua sudah jelas ya? presentasi dari kelompok kami dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Peran lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam, yaitu memberikan kesadaran menjaga melestarikan alam. Manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Dari presentasi tadi kita jadi mengetahui bahwa masing-masing lembaga sosial itu memiliki apa? Fungsi dan peran masing-masing ya. Kemudian juga
juga dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun pemanfaatan sumber daya manusia. Masing-masing lembaga sosial memiliki perannya masing-masing ya. Contohnya dari lembaga keluarga, pemanfaatan sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan mengedukasi anaknya ya, melakukan fungsi sosialisasi. Kemudian untuk pemanfaatan sumber daya manusia dari lembaga pendidikan tadi kita jadi mengetahui bahwa lembaga pendidikan itu memiliki peran dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Contohnya melalui pendidikan. Siswa di sekolah diajarkan untuk apa? Belajar, menuntut ilmu dan belajar cita. Oke, kalau begitu semuanya sudah paham ya? Ya. Berarti ada penugasan untuk kalian untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang lembaga sosial dan perannya. Jadi nanti ada kuisis di Google Classroom, bisa dicek di handphone kalian masing-masing, dikerjakan di rumah. Besok kita bahas bersama-sama ya. Kalau misalkan linknya bermasalah, kalian bisa mengerjakan dengan kuisis yang versi kertas. Di situ berarti sudah melampirkan PDF-nya, nanti bisa dikerjakan di kertas kalian masing-masing. Besok kita cocokkan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mas Dafri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Sudah jelas. Sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita mengetahui apa? Pengertian lembaga sosial. Apa pengertian lembaga sosial? Keseluruhan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ciri-ciri tadi ada berapa? 5. Yang pertama memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Kemudian aturan dan sanksi. Macam-macam lembaga sosial ada 5 lembaga keluarga, kemudian lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik, lembaga ekonomi. Sudah jelas semuanya ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ketua kelasnya siapa? Ya, silakan memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, terima kasih Mas Alan sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti sampai rumah jangan lupa mengerjakan kuisnya, dipelajari lagi tentang lembaga sosial ya.